Selamat malam. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di Juice You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas. Seperti biasanya hari Rabu malam kita akan membahas topik-topik yang menarik yang bisa menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan untuk teman-teman semuanya ya. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul Conviction over Confusion. Confusion ya. Saya ingin menyapa yang sudah bergabung. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Halim dari YB Surabaya. Malam hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih melihat tipe kita, apakah kita scalper, ataukah kita swinger, ataukah kita mainnya investasi. Nanti kita akan belajar juga untuk melihat variabel-variabel yang ada. Oke, kalau gitu saya akan invite Pak Halim untuk bisa bergabung. Selamat malam, Pak Halim. Selamat malam, Ci Dedi. Aman ya, Pak? Aman-aman, Surabaya lancar. Surabaya lancar ya. Demonya damai ya, Iya. Pak? Ya, boleh dibilang begitulah. Cukup enak lah. Pak, suara Ah, saya ah. aman nggak? Ini kok katanya ada yang bilang suara Aman, Halim aman kecil kok. katanya. Aman ya? Atau suara saya jangan-jangan? Enggak ya? Suara Nggak, saya aman suaranya kah? Pak Halim jelas banget. Oh, aman. Oh, ya udah berarti aman kok, nggak ada masalah. Aman ya. Pak, malam hari ini Mm-mm. kita akan membahas topiknya adalah conviction over confusion. Karena memang kadang-kadang banyak orang yang kayaknya udah mulai main saham tapi bingung ya mesti gimana. Iya, apalagi kena yang market di hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ini ya. Mhm. Sebentar naik, sebentar turun, ada news demo di sini, demo di sana, mesti ngapain, apa gini berubah, cepat banget perubahannya kan. Kalau Betul, nggak ada betul. conviction, pusing banget itu pasti. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi nih Pak ya, mungkin secara sederhana dulu nih bisa dijelaskan apa sih conviction dalam trading itu seperti apa dan kenapa ini menjadi sebuah hal yang harus dilakukan, menjadi sebuah kompas buat para trader. Eh, Gini, conviction kalau di trading itu bukan kita yakin ya, bukan kita Mm-mm. yakin sahamnya yang, bukan kita Bukan yakin keyakinan. keputusan kita betul. Oke. Keyakinan, tapi bukan yakin kita pasti betul. Nah, ini yang Oke, perlu diingat oke. ini. Jadi kalau misal kita udah yakin saham ini, keputusan kita mau trading saham A kan, itu bukan karena kita yakin saham A itu pasti naik ya. Nah, yang harus kita yakin tuh kan, kita ambil saham itu, kita beli suatu saham itu karena kita ada conviction. Conviction di sini itu artinya kita sudah melakukan analisa, kita tahu risk rewardnya, kita tahu risk rewardnya, jadi kita sudah tahu dulu. Sebelum kita beli saham itu, kita tahu potensinya berapa, Mhm. resikonya di mana, kira-kira kita mau strateginya apa. Itu sudah di-plan dari awal dulu. Nah, Oke. kalau kita sudah ada conviction seperti itu, ketika contohnya yang market yang hari Jumat itu, yang di planning hari Jumatnya naik, tahu-tahu karena ada yang meninggal, demo ada yang meninggal, tahu-tahu balik arah semua. Nah, Iya, kalau kita rusuh ada ya. conviction, iya. Kalau kita ada conviction, kita sudah tinggal lihat, oh ini udah sesuai rencana, ya udah exit gitu aja. Oh, oke. Karena kita sudah plan, kita sudah plan dari awal kan, kita udah yakin metode ini metode ini kalau dijalankan betul. Tapi kan nggak selalu benar, tapi kalau diulang-ulang terus betul gitu. Kita yakin dengan teknik kita. Nah, yang dimaksud conviction di bursa itu seperti itu. Oke. Jadi keyakinannya tuh karena sudah melakukan analisa ya, sudah melakukan penelitian Iya, dulu ya. betul sekali. Bukan Mm-mm. feeling gitu ya, Pak ya. Wah, bukan jauh banget sama feeling. Kalau feeling ntar Malah feelingnya nggak enak bahaya. dijual, feelingnya iya malah bahaya. Cuman Nah, gini ya, eh, heeh, ini yang perlu diperhatikan nih. Kadang kita kalau ngomong orang yang udah senior-senior di bursa kan, mereka heeh. udah bilang feelingnya nggak enak. Padahal itu sebenarnya itu mereka udah ada conviction, ada sesuatu yang
sesuatu yang tidak cocok gitu loh. Ada sesuatu yang tidak cocok dengan analisa mereka, tapi karena mereka udah melakukan itu berulang-ulang dan mereka learning by doing, mereka ngomongnya feeling padahal enggak gitu loh. Oh. Padahal itu technical atau fundamental gitu loh. Ada analisa, ada analisanya. Cuman karena mereka nggak bisa cara ngomongnya, mereka bilang feelingnya nggak enak. Padahal saya pernah ketemu orang seperti itu, dia bilang feelingnya nggak enak. Padahal kalau saya tanya nggak enaknya kenapa? Iya karena gini-gini dijelasin semua. Wah, ini orang udah profesional banget nih, udah tahu nih. Cuma dia nggak bisa cara ngomongnya aja. Oke, oke. Nah, tapi biasanya Gitu. kalau ada keyakinan, biasanya ada kebingungan nih, Pak. Nah, biasanya orang tuh jadi bingung atau sumber kebingungan dari para trader itu seperti apa nih? Apakah karena apalagi ya ada grup pom-pom lah, ada berita hoax yang mungkin apalagi waktu demo kan beritanya simpang siur gitu ya. Nah, itu analisanya juga bisa beda-beda. Nah, jadi biasanya sumber confusion atau kebingungan dari orang-orang tuh apa aja nih? Dan gimana kita memfilter supaya kebingungan ini nggak bikin kita jadi malah kalang kabut gitu, malah kita jadi bingung mau harus gimana. Nah, ini bedanya trader yang dulu, trader yang saya ambil contohnya gini, trader yang sebelum 2015 ya, kita bagi Mhm. dua deh. Sebelum zamannya Facebook dan Instagram itu trader itu masalahnya mereka kekurangan data untuk diolah. Jadi kekurangan Oke. data fundamental untuk diolah sehingga bisa mendapatkan conviction ya. Mhm. Kekurangan data. Nah, tapi yang sekarang-sekarang ini kebanyakan mereka datanya banjir. Ada Facebook, ada Instagram, ada grup pop-up. Yang jadi masalah sekarang mereka bingung, ini cara analisanya gimana nih? Dengan data Betul. sebanyak ini saya mesti ngapain? Nah, itu. Caranya ya, kalau kita harus menganggap apa yang kita dapat informasi di media sosial itu Mhm. sebagai suatu data, bukan hasil analisa. Jadi Oke. apa yang kita dapatkan itu data. Data itu nanti kita analisa lagi gitu loh. Oh, kita dapat dari misalnya, dari Instagram A, dari Instagramnya si A bilang kayak gini. Oke, kumpulin semua. Kita setelah dikumpulin, datanya kita kumpulin, kita cocokkan sama research kita. Oh, ini risetnya kayak gini. Oh ya, jadi ini masuk akal, masuk akal, masuk akal. Ya udah, karena datanya seperti ini, pendapat market seperti ini, ya kita tentukan. Oh, jadi saya bisa trading kayak gini, kayak gini. Contohnya gini nih. Contohnya yang paling mencolok ini, contohnya gini, kasih contoh Antam ya. Mhm. Kalian tadi ada yang tanya Antam. Antam itu kalau kita lihat minggu lalu, goldnya kan breakout. Mhm. Goldnya itu hari Jumat, hari Kamis malam itu breakout. Otomatis karena Antamnya juga break, orang-orang kan ambil posisi kan. Nah, kalau analisanya betul, tentunya kan harus tentukan stop loss-nya di mana. Kalau mau ambil stop loss-nya di mana. Nah, kalau kita nggak ngikutin, kita nggak planning dari awal, kita nggak riset dari awal, kira-kira Antam gerakannya gimana, resikonya gimana, hari Jumat pasti orang panik jualan, ikutan jualan dong. Betul nggak? Mhm. Ketika orang panik, ikutan jualan. Terus goldnya naik lagi hari Senin pagi, jualan dulu pasti. Apalagi ada bom gitu kan, ada yang meledak-ledakan sana sini, jualan. Naik dikejar lagi. Terus kemarin rame-rame berita, kejar lagi, hari ini turun lagi. Nah itu kalau di saat market volatile gini, kalau kita nggak ada planning dari awal, itu bakal keikut arus yang nggak jelas. Arusnya kan batang panting seperti sekarang, naik turun nggak jelas. Kalau kita nggak ada planning ya pasti bukannya momentum bagus ini bukannya dapat hasil malah dapatnya rugi gitu loh. Iya. Kalau nggak ada conviction dari awal, gitu. Oke, oke. Tapi berarti memang seperti yang tadi Pak Halim bilang bahwa semua informasi yang kita dapatkan baik itu dari berita ataupun dari social media itu bukan menjadi sebuah eh, analisa tapi sebuah data yang akan dianalisa gitu ya. Iya, tepat sekali. Oke. Nah, Pak, tapi ini ya, tadi balik lagi tentang conviction, ada nggak sih perbedaan antara conviction sama keras kepala, yakin gitu ya, dan akhirnya malah nyangkut gitu di saham yang salah. Karena kayaknya batasnya tipis gitu, garisnya tipis sekali. Nah, itu perbedaannya gimana nih, Nah, Pak? nah itu tadi. Conviction itu, seperti saya bilang tadi, conviction itu bukan kita yakin posisi kita loh. Conviction Oke. itu yakin karena di trading nggak ada yang 100%. Mhm. Semua di trading itu nggak ada yang 100%. 90% aja udah jarang banget. Nah,
kita conviction metode kita yang kalau kita jalankan berulang-ulang akan menghasilkan kita profit. Gitu ya maksudnya. Maksudnya conviction di sini tuh kita yakin kalau saham itu adalah ketidakpastian. Nah, setelah melakukan riset dan segala macam, kita tahu kalau metode ini dipakai, peluangnya itu peluang profitnya lebih besar daripada peluang ruginya. Kalau strategi kita dipakai. Nah, kalau cara ini diulang-ulang terus, ke depannya kita 99, tempo hari saya pernah hitung ya, kalau kita melakukan 100 di atas 100 trade, 100 trade yang benar ya, itu peluang kita total untung ya, itu di atas 99%. Total kita make profit ya, kalau seandainya kita semakin sering trading gitu. Iya, iya. Oke, jadi itu perbedaannya ya Pak ya? Iya, jadi bukan keras kepala. Orang-orang bilang, conviction tuh bener yakin naik. Nah, orang asli, kalau udah yakin naik, pasti naik. Nah, itu yang bahaya itu. Iya. Apalagi zaman sekarang ini. Nah, tapi kan tiap orang tuh punya cara trading yang berbeda-beda ya Pak ya? Oh, banyak. Iya, caranya banyak. Nah, makanya, kalau kita ngikutin orang, ini orang pakai cara gini, kan semua cara kan pasti ada yang berhasil, ada enggak ya, ada yang scalping mainnya pendek-pendek, tentunya risknya juga pendek-pendek gitu loh. Kalau kita mau ngikutin mereka belum tentu cocok juga. Metodenya juga belum tentu cocok. Iya, ya kan? Iya. Ada nggak sih Pak contoh yang misal nih, kenapa strategi ini itu sukses dipakai sama Pak Halim, tapi malah dipakai sama orang lain itu malah rugi besar karena mungkin variabelnya beda. Ada contohnya mungkin Pak? Contohnya ini saya nggak bisa intraday trading, kurang bagus lah. Bukan saya bisa, cuman kurang bagus intraday trading saya. Saya juga yang bagus, saya sukanya swing trading. Nah, kalau swing trading itu stop loss-nya agak sedikit jauh, tapi profit taking-nya agak jauh. Jadi range-nya jauh lebih lebar dari intraday trading. Nah, kalau dipakai ke orang lain, seorang scalping, mereka seringnya bingung gitu loh. Baru naik dikit, trailing stop-nya sudah kena. Biasanya untung dikit keluar gitu loh. Kalau dipakai orang lain ya, cara saya dipakai orang lain, yang sering saya amati kejadian itu untung dikit keluar. Tapi kalau saya pakai cara orang lain, saya baru ambil posisi dikit-dikit sudah cut loss. Nah, tiap orang jadi punya metode sendiri. Jadi yang kalau kayak teman saya suka scalping itu, saya kasih cara saya, kayak kasih metode saya gini, dia bilang, pusing lihat cara kamu, kelamaan, dia bilang. Kelamaan, nanti belum apa-apa, pasti digoyang dikit saya jualan gitu loh. Akhirnya dia pakai cara dia sendiri, saya pakai cara, walaupun saya sering ketemu kan, saya sering ketemu di online kalau lagi trading, saya sering ketemu, ya itu bedanya gitu. Nggak semua orang tahan dengan cara saya juga nggak semua orang gini. Ada pepatah gini, nobody is better of being you than you. Ngerti nggak maksudnya? Ya kan, ya pernah dengar ya itu pasti ya. Tidak ada orang yang lebih baik menjadi kamu daripada kamu sendiri. Nah, temukan karakter kita sendiri-sendiri deh. Ya, tidak semua metode cocok gitu loh. Tapi perlu juga kita pelajari cara orang lain. Siapa tahu metodenya kita bisa ambil yang cocok buat kita gitu. Jadi cara atau metodenya itu beda dan itu berkaitan juga sama time frame juga ya Pak, sama gaya hidup juga gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang kerjanya kantoran nih Pak. Kan biasanya kalau kerja kantor tuh kan 9 to 5 ya, jam 9 sampai jam 5 sore tuh. Nah, itu gaya trading apa nih Pak yang paling relevan atau yang paling cocok buat mereka? Apakah scalping, apakah swing, apakah investasi yang paling realistis untuk orang-orang yang kerjanya tuh kantoran? Kalau 9 to 5 ya jelas investasi ya. Investasi ya? Karena kan nggak bisa, kalau 9 to 5 investasi. Ada teman juga investasi aja saya sarankan. Kamu kan nggak bisa lihat waktu closing. Kalau nggak bisa lihat waktu market closing, daripada pusing-pusing ngikutin harian, udah investasi aja lah. Cari yang saham cocok buat jangka panjang gitu kan. Tapi kalau ada yang misalnya bisa meluangkan waktu antara jam 9 sampai 9.30, lalu di sorenya sebelum closing bisa meluangkan waktu kan. Nah itu ada juga teknik yang itu
mendekatin closing dianalisa lagi. Jadi setiap posisi mendekatin closing dianalisa, siapa tahu dari sudah beli terus buat dijual besok paginya. Itu ada keuntungan tersendiri sih. Yang sekarang lagi tren tuh, beli sore jual pagi itu ya. Itu bisa itu. Itu termasuk apa, Pak? Kalau Hmm. beli sore jual pagi itu termasuk tipe yang mana? Tipe beli sore jual pagi, tipe tersendiri. Bukan Oh, beda lagi. scalping, bukan swing trading. Iya, Oh, banyak oke, kok oke. macam itu beda lagi. Memang orang yang mengkhususkan waktunya di sore hari untuk beli saham tertentu yang diperkirakan besok akan naik. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi Oke. kira-kira setiap hari, ya ini yang akan dibahas di tanggal 13 nanti sih, untuk di Surabaya ya. Tanggal Betul. 13 hari Sabtu ya. Mm-mm. Tanggal 13 September hari Sabtu ada acara apa Hari nih Sabtu sekalian ya. biar teman-teman tahu nih, Pak. Yang di Surabaya bisa Mm-mm. datang ya, bisa ikutan ya. Nah, itu yang buat metode itu beli sore jual pagi itu. Oke. Nanti bisa langsung yang mungkin teman-teman YB yang ada di Surabaya bisa daftar bisa ikutan ya, Pak ya. Nanti Pak Halim yang jadi Mm-mm. pembicaranya ya. Iya, Oke, Pak ini kalau ngomongin tentang trading itu juga erat kaitannya dengan edge gitu ya, karena katanya trading tanpa edge itu seperti judi, tapi nggak ada have fun-nya, nggak ada senengnya gitu. Nah, tapi apa sih Pak yang dimaksud sama edge ini atau keunggulan dalam trading? itu gini. Bagaimana kita kalau di judi dimanapun itu kita probability-nya paling bagus 50-50 ya. Mhm. Betul nggak? Nah, Ya, probability-nya paling bagus 50-50. Malah keseringannya 485. Chance menangnya cuma 48%. Tapi yang dicari di sana kan orang having fun gitu kan, tertawa-tertawa waktu judi gitu. Jadi dapat oke. senangnya, kita rugi tapi dapat senangnya. Nah, kalau di pasar modal, kalau kita yang cuma cari yang potensi gainnya itu lebih lebih kecil dari peluang ruginya. Jadi contohnya saham downtrend kencang baru breakdown kita beli itu kan chance ruginya jauh lebih besar kan daripada untungnya. Saham lagi downtrend kencang kita beli itu kan, nah itu kan kita nggak ada edge kan. Ya, Dan edge itu maksudnya peluang kita untuk untung tuh seberapa besar gitu loh. Nah kita nggak ada edge, sudah diem-diem ngeliatin market, diem-diem ruginya lebih gede, nggak bisa ketawa-ketawa lagi. Iya kan? ya, ya, Makanya jeleknya di sana. Ya, bukan jeleknya. Buat apa trading seperti itu? Cuma trading cuma buat rugi-ruginya kan nggak ada fun-nya. Trading ya, kan ya. nggak ada fun-nya. Mm-mm. Nah, edge ini kan bisa Jadi, dari fundamental juga, dari technical juga, dari informasi juga gitu kan ya. yap, dari fundamental segala macam. Dan yang paling penting, kita harus yakin dulu kita punya edge. Conviction-nya tadi itu, kita harus yakin dengan edge kita dulu. Kalau kita nggak yakin dengan plan kita, ya itu, nggak ada edge-nya buat apa gitu loh. Oke. Kalau misalnya untuk pemula nih Pak, untuk pemula yang mungkin waktunya terbatas, edge mana yang paling gampang, yang paling cepat untuk dipelajari sebagai fondasi awalnya? Paling simple ya fundamental dulu ya. Fundamental, Mhm. dividend yield yang gampang-gampang dulu lah, jangan yang susah-susah. Fundamental, dividend yield, terus lihat technicalnya, lihat trend gitu aja lah. Dengan itu kan kita udah dapat edge tuh. Itu, Oke. nah ini ada suatu riset nih, Mhm. suatu riset yang menarik. Waktu awal-awal trading saya pernah baca ini. Saya pernah baca gini, berapa peluang suatu saham yang secara secara earningnya growth terus, dan technicalnya uptrend untuk naik, untuk tetap naik sampai kuartal berikutnya. Oke. Itu chance-nya tuh di atas 70%. Wow. Besar dong. Nah, 70% gede dong, ada edge kan? Ya udah, Mhm. cari saham yang growth, technicalnya uptrend, udah gitu aja di hold 3 bulan. Itu kan jadi misal kita beli 10 yang untung 7, yang 3 rugi kan di total-total masih untung. Oke. Nah, caranya kayak gitu sih. Oke, Nah, itu bisa dipelajari. cari yang Saham yang fundamentalnya oke. fundamentalnya bagus, growth, kita hold selama dia di atas 3 bulan. Hmm. Oke, Jadi oke. 3 bulan ini kenapa 3 bulan? Itu berdasarkan laporan keuangannya. Oh. Kalau laporan keuangannya kan setelah 3 bulan, setiap 3 bulan kan laporan keuangan keluar, laporan keuangan keluar. Nah itu
biasanya ada momentumnya di sana. Oke, oke. Nah, ini setelah edge ini kan biasanya selanjutnya adalah how we plan our trade ya, Pak. Our trade gitu ya. Iya, Gimana betul. kita merencanakan trading kita gitu ya. Nah, tapi Hmm. seberapa detail sih, Pak, kita harus merencanakan trading kita itu dan apakah cukup dengan misalnya beli di harga X, jual di harga Y? Ataukah mungkin ada hal lain misalnya stop loss kah atau mungkin manajemen resiko? Jadi seberapa detail Yang maksudnya, Pak? yang pertama itu manajemen risiko tuh harus ya seberapa sanggup kita loss ya. Kita Mhm. kira kalau kita tadi loss, jangan sampai lossnya sampai untolerant kita tidak sanggup gitu. Jadi yang jangan sampai loss kita tidak sanggup eksekusi. Nah, kalau yang investasi kita tentukan dulu kita jualnya kira-kira kenapa nanti? Apakah karena PI-nya nyampe atau karena sahamnya berubah jadi downtrend? Nah, itu disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Oke. Tapi Contohnya kalau ini paling simpel. contohnya Contohnya boleh ya, gimana, Pak? contoh ya paling gampang nih. Aha. Ini yang kemarin tuh, kenapa saya masuk Antam tuh kemarin tuh? Bentar ya, saya masuk Antam. Nah ini, Antam yang sore itu kan karena goldnya masuk itu kan, karena goldnya naik kan, karena Mhm. gold naik hari Kamis. Hari Kamis saya sudah lama ngincar karena fundamentalnya oke, PI-nya masih rendah kan, growth-nya juga cukup oke. Ini simpel banget nih, growth-nya masih oke, jadi diperkirakan next laporan keuangan yang sekarang next bulan Oktober laporan keuangannya masih bagus kan. Saya tunggu momentumnya gold naik. Ya udah, ketika dia lewat di 2.900 saya masuk gitu loh. Karena sudah break secara planning saya memang sudah break downtrend. Ya udah, sudah break downtrend, saya mulai masuk, saya langsung pasang stop loss 2.800. Jadi kalau dia di bawah 2.800 saya out, selama di atas itu saya keep gitu loh. Nah, tentunya kayak gitu. Jadi kenapa? Jadi kalau ketika saya planning seperti itu, hari Jumat ketika orang panik ada orang meninggal 2.800 nggak kena, saya keep terus gitu loh. Hmm. Keep terus. Jadi saya nggak ikut panik karena saya tahu gitu loh. Risiko saya di sini, kemungkinan loss saya di sini, saya sanggup untuk toleransi, tapi potensi upside-nya masih lumayan berdasarkan riset laporan keuangan yang sudah terjadi 2 kuartal sebelumnya. Itu Hmm. tujuannya Oke. kayak gitu. Oke, oke. Jadi cukup detail ya, Pak ya, untuk Cukup di rencana tradingnya ya. cukup detail kok. Detail ya, beda zaman juga. Nah ini ada tips juga nih. Beda zaman gimana Manfaatkan maksudnya? AI. Beda Oh, zaman. Kalau oke. dulu itu susah banget. Kalau dulu melakukan hal seperti ini susah banget. Kalau dulu kayak zaman-zaman waktu saya mulai trading itu susah banget kayak gini. Kita harus ngitung-ngitung sendiri. Sekarang kalau kita sudah punya promnya ya, udah promnya, tinggal lempar aja ke AI, suruh AI ngitung cepat. Kalau dulu yang butuh 2-3 hari, sekarang paling 30 menit beres kok. Oh, jadi Pak Halim juga pakai AI, ChatGPT Pak. Ya, iya. Banyak sih ChatGPT, Gemini. Iya, 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 betul, betul. Iya. Wow, oke. Anak Jadi muda memang sekarang kan pinter-pinter, asik. kita belajar dari yang muda-muda. Nggak mau kalah ya, Pak ya. Harus dong, zamannya kan berubah, kita juga ikut berubah. Oke, oke. Pak, ini ada Mm-mm. pertanyaan nih sebentar nih sebentar ya. Ini ada pertanyaan tadi terkait dengan saham yang growth, yang uptrend juga tuh ya. Ini dari Liana Lim nih. Apa tuh Pak FA growth dan uptrend? Boleh spill katanya. Nah itu tadi saya spill satu, Udah di Antam spill tuh. ya? Mungkin maksudnya selain Antam maksudnya. Mantap. Tadi ada yang tanya ICBP kalau kalau nggak salah tadi ya. Nanya apa? Sorry. LSIP tuh juga itu ada yang tanya Pak Muhammad tuh ya. Mana mana sebentar Muhammad sebentar. Saya Negara. Itu saya juga ada itu. Oh iya Muhammad iya iya Negara Bapak sendiri Muhammad ya. Negara. Nanya saham Iya, LSIP, saham saham seperti ICBP dan PTRO. kalau Apakah Petro ketiga saham kemahalan ini Pak. growth? Petro kemahalan, LSIP itu juga growth tapi growth-nya ketolong oleh harga harga CPO-nya yang terus naik. CPO-nya selama CPO masih naik, harusnya LSIP juga itu ikut growth. Masih oke itu. Nah, kalau ICBP ini bad news-nya di kuartal kedua, Mhm. syarat dari growth itu revenue naik, jadi sales-nya naik, operating profit naik, net profit naik. Minimal dua pertama ini naik. Kalau net profit kadang-kadang orang masih toleransi. Apa yang terjadi di ICBP, ini
operating profitnya turun karena harga jualnya dia nggak bisa naik, sedangkan cost-nya naik. Jadi sementara ICBP dicoret. Kenapa turun? Nah ini juga menjelaskan kenapa ICBP bisa turun. Karena dia growth story-nya sedang ada gangguan. Itu. Oke. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan terkait dengan topik kita malam hari ini, boleh langsung aja ya tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Pak, tadi kita sudah belajar tentang conviction, kita belajar tentang edge juga, belajar tentang plan atau rencana trading, tentang time frame juga. Nah, tapi kan bagaimanapun informasi yang kita dapat, data yang kita dapat, atau mungkin analisa dari teman-teman yang kita dapat, keputusan akhir itu kan tetap kita sendiri yang memutuskan. Betul ya Pak ya? Dan kita yang bertanggung jawab sendiri gitu ya. Nah, gimana nih Pak caranya kita melatih mental supaya kita berani mengambil keputusan tuh dari data atau analisa kita sendiri. Meskipun mungkin ada analisa lain atau analisa dari mungkin apa ya, trader influencer mungkin bahasanya, atau mungkin teman-teman kita yang punya pandangan yang beda gitu. Nah, gimana caranya supaya kita punya mental yang kuat untuk mengambil keputusan tuh berdasarkan analisa kita sendiri. Itu kan nggak gampang ya Pak ya, karena kan banyak orang tuh bukan FOMO ya, apa ya, terpengaruh lah ya, terinfluence gitu dengan analisa dari orang lain. Too much information. Too much information. Iya, gini. Kita coba balik ke masa kita kecil dulu. Kita kecil dulu waktu jalan pasti pernah jatuh dong. Iya. Nah, pasti pernah jatuh. Jadi kita harus memaklumi diri kita sendiri dulu. Kita nggak mungkin belajar sesuatu tanpa pernah salah, ya. Kita tantang diri. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah bisa gitu loh. Jadi nggak ada orang bisa expert gini. Kita ingin jadi expert karena kita tahu kalau kita nggak bisa. Oke. Ya, kita ingin jadi expert karena kita tahu kalau kita nggak bisa. Tapi kalau kita takut mencoba selamanya, kita juga nggak bakal pernah bisa gitu loh. Caranya gimana supaya kita ada conviction? Ya dilatih dengan uang yang kecil dulu, kita latih pelan-pelan dulu gitu loh. Pelan kita coba trading dengan metode kayak gini, kita coba cocok nggak buat kita? Taruh uang kecil dulu. Apalagi sekarang kebanyakan OLT sudah ada itu ya, profit taking dan stop loss ya, sudah ada smart ordernya itu. Nah, kalau udah ada smart ordernya kan enak. Jadi kita lihat, trading plan kita masukkan di smart ordernya gitu. Cocok betul atau enggak gitu. Oh betul, kalau betul ya udah ini cek centang berikutnya, nanti dicoba lagi. Oh ternyata salah, kita adjust lagi. Selalu start with small dulu, kita cari kepercayaan diri kita. Semakin kita banyak trading, tentunya kepercayaan diri kita akan juga ikutan naik. Oke, jadi harus berani salah ya? Harus berani salah dan yakin kita pasti ada salah gitu loh. Ya, semakin banyak kita salah, ya? Iya betul sekali. Kita dari kecil juga berbuat salah terus kok. Tapi kan kalau bikin salah itu kayak gimana ya? Kayak deg-degan, terus kalau mungkin menyalahkan diri sendiri gitu Pak. Takut salah kebanyakan. Emang gitu, orang sifatnya juga manusia. Tapi ya kalau kita harus tengok ke diri kita waktu kecil, kita harus sadar dong. Kita dari dulu juga berbuat salah lagi selama kita mampu bertanggung jawab, ya sudah kan? Iya. Iya, kita kan nggak mungkin selamanya nggak make mistake. Iya, ya memang sih. Cara hidup kan juga seperti itu, semuanya juga seperti itu. Tapi kalau kita nggak coba, selamanya kita stuck gitu loh. Oke. Ini unik ya teman-teman ya, karena Pak Halim mendorong atau mengencourage kita untuk berani salah gitu ya, karena memang manusia itu dasarnya memang takut salah, tapi kalau nggak ada kesalahan kita juga tidak belajar gitu ya. Nggak belajar, nggak kemana-mana akhirnya, stuck di sana. Betul. Iya. Pak, ini ada pertanyaan juga nih Pak dari Pak Muhammad Cinegara. Kalau ada investor saham grafik naik dia seneng, dan kalau grafiknya turun dia juga seneng. Tapi baik saham naik ataupun turun, dia tetap nabung saham per bulannya dengan mental yang tinggi, dengan sabar. Ini bisa kayak gini nggak Pak? Emang ada investor kayak gini? Ada. Oh ya? Ada, saya pernah ketemu kok. Discount dollar cost average. Dollar cost average yang tiap bulan nabung. Nah itu biasanya kalau kita ketemu orang kayak gitu, kalau orangnya sudah lama ya, ini asumsi orangnya profit ya.
Mhm. Saya pernah ketemu orang kayak gitu, dia ya itu yang seperti saya cerita tadi. Ini saham bagus kok, nggak usah dilihat bagus, padahal dia juga lihat terus itu. Dia Hmm. nabung tiap bulan itu kan dia secara nggak sadar dia lihat sahamnya dia apa, laporan keuangannya dia tahu kok. Iya, iya, Jadi iya. walaupun dia nabung tiap bulan, dia ada conviction di saham itu gitu loh. Dia tahu fundamentalnya gimana, dia tahu sifat-sifat harganya gimana gitu loh. Karena dia fokus di satu saham itu. Nah, mungkin ini saya dulu pernah pernah ketemu orang kayak gini. Gunanya DCA ya, dollar cost averaging kan. Dollar Mhm. cost averaging itu gini. Pertama kita masuk, kita kan nggak tahu kan di bulan pertama kita masuk. Di bulan kedua kita masuk, misalnya tanggal 1, tanggal 2. Nanti setelah jalan 3-4 bulan, biasanya mulai keluar pikiran kayak gini. Wah, ini kemarin saya masuk habis tanggal 1 turun. Kenapa nih ya? Coba saya geser, tunggu 3-4 hari dulu setelah dia nggak buat new low baru masuk. Nah, dengan cara kayak gitu dia kan adjust terus gitu loh. Dia kan sadar kan? Karena dari beberapa entry yang pertama tuh dia sadar, dia, oh saya ada salah waktu masuknya. Kenapa nggak digeser beberapa hari gitu loh. Hmm. Belajar juga dari kesalahan, karena dia rutin investasinya itu, dia lama-lama tahu loh. Yang tepat tuh masuknya gimana gitu. Hmm. Saya Iya, pernah iya. ketemu, tanpa sadar loh. Tanpa sadar orangnya kayak gitu. Saya pernah ketemu orang yang kayak gitu. Jadi belajar juga ya dari kesalahan, bukan kesalahan, Iya, dari pengalaman ya. pengalamannya, iya, pengalamannya dia. Iya, kesalahan sedikit lah. Oke, Yang oke, dia oke. sadar itu ada kalau digeser sedikit, dan hasilnya lebih bagus gitu. Iya, iya, iya. Oke. Ternyata ada ya orang-orang kayak gini. Pak, ini juga ada orang yang mungkin ini Pak Adrian Lee ya. Sebentar, saya coba cek. Iya, Pak Adrian Kuswanto. Ini mungkin lagi confused kayak mencari sebuah uh, analisa nih, bantuan analisa. Ini nanya nih, Pak, outlook banking September ini kira-kira gimana ya? Secara historis kan ISG turun nih di September. Tapi di bulan ini ada kemungkinan the Fed cut rate atau potong suku bunga. Nah, saya mau cari waktu yang tepat untuk melepas BBRI. Gimana nih, Waduh, Pak? waduh, Kenapa waduh, Pak? sedikit Kenapa otot topi. waduh nih? Kita mau masuk malahan. Kenapa, kenapa? Kita mau beli. Saya malah mau beli soalnya. Bapak malah mau beli BBRI, dia kok malah mau lepas Iya, nih, saya Pak ya? lagi nunggu di momen itu. Iya, Oke, momentumnya oke. saya malah malah mau Wah, beli nih. makin bingung nih, makin galau nih. Riset ulang deh. Riset ulang deh. Aduh, riset ulang ya. Oke, Pak Adrian, Iya, mohon maaf nih, Pak. Ternyata iya, nggak pertanyaannya bisa bikin bantu bingung nih. ya. Iya, saya udah kosong, malah mau beli nih, lagi cari momen yang pas nih. Yaitu conviction-nya masih belum dapat buat masuk, nunggu Mas Ian. Oke, Tapi oke. overall saya mau masuk sih malahan. Hmm, Oke, oke. Oke, Pak Adrian mungkin harus riset atau analisa ulang ya. hmm. Oke. Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya. Ini boleh dong Pak dikasih advice atau saran langkah pertama yang actionable atau yang paling gampang dilakukan buat teman-teman supaya bisa beralih dari confusion atau kebingungan ke conviction dalam perjalanan tradingnya. Ya, langkah pertama yang paling actionable itu apa? Yang paling gampang diambil ya? Paling gampang diambil. Start make your own decision. Jangan Oke. menggantungkan ke orang lain. Itu yang paling penting sih. Jadi kita harus responsibel ya. Jadi sebelum kita ambil keputusan beli saham, jangan sesekali nyalain orang gitu loh. Kita Ya, ambil ya, keputusan ya. saham, ya udah saya beli saham ini karena keputusan kita sendiri, bukan keputusan orang lain. Walaupun dalam prosesnya kita juga mendengarkan orang lain gitu loh. Ya karena lebih Walaupun gampang Pak untuk prosesnya, blaming others. iya. Nah, oh memang itu sifat manusia supaya dia nggak disalahin kan. Tapi kalau Betul. itu tetap dibiarkan terus-terusan, ya sudah, lama-kelamaan kita nggak berkembang gitu loh. One minute nyalain orang lain, sekali kita nyalain orang lain. Next time ketika kita make mistake, kita nyalain orang lain lagi, kan enak kan? Yes, betul. Tapi karena nggak pernah salah, ya selamanya nggak berkembang. Oke. Oke, Ini ada jadi yang menarik ya dari technical analysis ya. Saya pernah aha, sedikit out of topic ya. aha, aha, Kenapa ada technical analysis? Kenapa ada aha. support dan resistance? Kenapa suatu technical analysis itu ada support dan resistance gitu loh? Kalau kita ngomong technical analysis kan ngomongnya support dan resistance kan? Kenapa ada support? Kenapa ada resistance? Nah, resistance itu sering dibentuk oleh gini. Orang yang
nyesel gitu loh. Nyesel kenapa tempo Hmm. hari tidak dijual. Jadi kalau harganya balik ke sana, dia mau jual. Nah, itu kenapa terjadi resisten. Kenapa ada support? Biasanya ketika saham turun terus rebound, di sana itu banyak orang-orang yang nyesel. Kenapa dulu dia tidak beli gitu loh. Nah, sekarang ketika sahamnya turun, dia mau beli. Support, makanya ada bentuk support gitu loh. Jadi, support dan Hmm. resisten itu sebenarnya terbentuk dari penyesalan-penyesalan. Saya sering, kalau joknya ya, dalam tanda petik, support dan resisten itu terbentuk dari penyesalan-penyesalan manusia gitu loh. Oh, Nyesel oh, kenapa oke. nggak jual, kenapa nyesel nggak beli gitu loh. Oke, menarik, Nah, terus menarik, menarik. ya memang dasarnya seperti itu. Jadi, terus dibuatkan secara matematika gimana gitu. Oh, oke. Jadi support dan resistance tuh ternyata ada karena ada penyesalan ya. Iya, kalau nggak ada penyesalan ya nggak ada support resisten. Justru karena ya itu, nyesel kenapa nggak jual, nyesel kenapa nggak beli, terus kejadian terulang lagi jadi support, jadi resisten gitu. Oke, oke. Tapi how to change conviction from confusion become conviction tuh dengan cara start to make your own decision ya Pak. Mulai Iya, membuat keputusan sendiri ya. mm-mm. Oke, oke. Nggak Semoga usah dari takut make mistake lah. nggak usah takut make mistake ya. Nah itu Pak yang Iya, paling penting ya karena itu tadi mistake itu kadang-kadang apa ya kayak ya takut itu tadi. iya itu ya karena mungkin ya karena kita sendiri juga nggak mau disalahin ya. Padahal itu ya part of life gitu loh. Human kan make mistake, mana ada sih yang nggak pernah make mistake. Oke, oke. Menarik sekali loh Pak topik malam hari ini, pembahasan malam hari ini karena kita jadi belajar tentang psikologi juga ya. Ada sedikit psikologinya dikit-dikit lah. Cuma emang saham Betul. kan ada yang bilang saham itu kan 40% 20 sampai 40% finansial, sisanya psikologi kan. Oh, oh ya? Iya, kan kan Oh, psikologi market kan ada yang malah sampai ada yang bikin buku Psychology of Money, market psychology itu kan berarti pengaruh psikologi ke trading itu kan gede banget gitu, besar sekali itu. oke, oke, oke. Hmm. Oke, wah menarik sekali malam hari ini. Terima kasih banyak loh Pak untuk knowledge-nya, untuk insight-nya malam hari ini. Saya Hmm. pribadi jadi belajar banyak malam hari ini dari topik malam hari ini. Semoga teman-teman juga banyak belajar ya dari pembahasan malam hari ini yang sudah diberikan sama Pak Halim. Terima kasih banyak ya Pak. Oh, sama-sama juga belajar banyak kok. Gini. Ini mungkin ada pesan terakhir mungkin Pak untuk ini ada yang bilang Pak Adrian Behavioral behavioral finance, finance. finance, Oke. ya itu juga ya. Ya. Oke, oke. Mungkin Pak Halim ada pesan nggak untuk teman-teman mungkin ini kan ya mungkin sekarang kondisinya sudah mulai aman, puji Tuhan, tapi mungkin kan masih banyak ketidakpastian ya. Pak Halim ada masukan atau mungkin ada saran nggak buat teman-teman dalam kondisi yang seperti ini sekarang? Dalam kondisi sekarang ya kita kan udah zamannya sosmed kan, saya bilang tadi udah zamannya sosmed, jadi boleh dibilang mustahil kita trading tanpa membuka sosmed sama sekali. Nah, yang saya bilang tadi, assume sosmed itu sebagai data, keputusan tetap di tangan kita masing-masing. Jadi kita tidak mungkin ya, kita tidak mungkin trading tanpa buka sosmed itu sudah tidak mungkin. Kita hidup tanpa sosmed itu sudah nggak mungkin. Jadi kita harus Iya, bisa filter, kita harus bisa teknik, harus bisa cari conviction buat kita sendiri. Itu aja. oke, oke. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Pak Halim dan juga pastinya terima kasih banyak untuk teman-teman YB yang sudah bergabung malam hari ini menambah keseruan dan keramaian kita. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang aman juga. Kalau mungkin nggak penting-penting amat, katanya suruh stay di rumah gitu ya. Iya, stay home ya, stay safe ya. Ini dari Pak Adrian Lee. Terima kasih insight-nya Pak Halim. Sama-sama. Oke, kalau gitu Oke. akhir kata saya Lady Lia pamit, Pak Halim juga Oke. pamit. Terima kasih semuanya. Selamat Oke, thank malam. you lady. Terima Thank kasih you Pak lady. Halim. Thank you Bye-bye. semua.